Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi amrillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian atau bacaan kita yang sering saya sampaikan bahwa ini sesungguhnya bukanlah kajian tafsir ya, dalam arti yang difahami oleh para ulama, karena kajian tafsir itu jauh lebih dalam ya, dari majelis kita. Karena itu saya sering menyampaikan bahwa ini adalah muqaddimah ya, yaitu suatu pengantar untuk mengantar bapak-bapak dan saudara-saudara agar lebih akrab dengan Al-Quran, mengantar kita semua ya, masuk ke dalam bahtera samudra ya, masuk ke dalam samudra ilmu dan hikmah Al-Quran. Alhamdulillah, tadi kita sudah simak bacaan dari Ustadz kita, Ustadz Mas'ud ya, yang indah dan kita ikuti. Semoga lidah kita yang bergerak membaca ayat-ayat Al-Quran ini menjadi pelindung untuk kita semua kelak di akhirat ya. Jadi lidah yang selalu basah dengan zikir, dan tidak ada zikir yang lebih mulia daripada Al-Quran, itu insya Allah akan melindungi ya, akan menjaga tidak hanya lidah itu tapi juga manusia di mana ada lidah itu ya, yaitu kita secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul, katakanlah wahai Muhammad ya, atuhajjunana fillah, apakah kalian ya, wahai ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka yang sangat suka berdebat ya. Qul atuhajjunana fillah, apakah kalian wahai orang-orang Yahudi ahlul kitab hendak berdebat dengan kami fillah, tentang Allah. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, rabbuna wa rabbukum, dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian juga ya. Artinya apa? Tuhan kita itu satu ya. Walana a'maluna, dan bagi kami a'maluna, yaitu amal-amal kami, pekerjaan-pekerjaan kami, artinya baik buruknya itu kami akan pertanggungjawabkan. Walakum a'malukum, dan bagi kalian juga amal-amal kalian ya. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanyalah kepadanya tulus ya, ikhlas mengabdikan diri. Bapak-bapak saudara, ini ayat yang di dalamnya banyak pelajaran untuk kita ya. Ayat ini diawali dengan qul, dan kita sudah bahas ya tentang qul itu apa sih. Qul itu pertama yang kita sudah bicarakan merupakan iqaz lil himam, membuat kita supaya memperhatikan ya. Qul itu adalah pertama ya, dia meminta kita memperhatikan. Kenapa memperhatikan? Karena yang al-maqul, yaitu yang dikatakan setelah qul itu sesuatu yang penting.
Jadi isi dari apa yang akan diutarakan itu penting ya. Al-maqul itu artinya yang diucapkan, itu setelah kul ya, isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama juga kita sudah bahas bahwa kul itu adalah penegasan ya. Tugas Rasul itu bukan menambah atau mengurangi, tapi tugasnya adalah menyampaikan. Jadi walaupun isi daripada kul itu bisa disampaikan dengan tanpa kul, nah, kan kul itu kepada Muhammad. Misalnya gini, atau hajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum, nah, sampai maknanya. Atau kalau dalam suratul Ikhlas, Allahu ahad, huwallahu ahad, sampai atau tidak maknanya? Sampai. Dia ya, Allah esa, tunggal, tidak dua, tidak berbilang, tidak ada yang setara dengannya. Itu maknanya sampai. Tapi kenapa harus ada kul? Tanpa kul pun esensinya itu tidak berkurang. Nah, ini gambaran bahwa kul itu adalah bagian dari yang diperintahkan untuk disampaikan. Ya. Maka Rasulullah SAW tidak mengurangi sedikit pun dari wahyu yang disampaikan oleh Allah. Karena memang tugas Nabi itu bukan memfilter, tugas Nabi itu bukan mengurangi, apalagi nambah. Tugas Nabi itu apa? In alaika illal balag. Jadi tugas Nabi itu adalah menyampaikan. Namanya Rasul ya, utusan ya, muballigh, menyampaikan dari Allah. Nah, jadi sebenarnya kata kul di dalam Al-Quran yang banyak itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu otentik, tidak ditambahi, tidak ditambahkan, tidak dikurangi ya. Dia disampaikan apa adanya oleh sang penyampai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuhajjunana fillah, apakah kalian hendak berdebat dengan kami ya tentang Allah? Apakah kalian hendak berdebat ya? Ada beberapa kata di dalam Al-Quran ya, yang berarti berdebat, perdebatan ya. Apa? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Nah, itu kan ada juga. Tidakkah engkau melihat orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhan? Ya, itu Namrud itu. Jadi kata para ulama, ayat-ayat yang menceritakan tentang perdebatan di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa berdebat itu boleh. Itu satu prinsip ya. Berdebat dalam arti berdebat dalam arti menyampaikan hujjah masing-masing ya. Bahasa Arab hajjah, berhujjah. Apa itu hujjah? Hujjah itu suatu dalil yang kuat ya. Maka berdebat dalam arti bertukar pikiran, berargumentasi itu boleh. Ini asas dari ilmu juga ya. Jadi yang namanya perdebatan itu boleh dengan syarat. Nah, pertama syaratnya itu adalah ihqaqul haq atau al-wusul ilal haq, mencapai kebenaran. Bukan al-ghalabah alal adu, bukan mau mengalahkan orang. Apalagi kemudian ada niat untuk merendahkan, meremehkan atau menghina orang, memojokkan orang, itu nggak boleh. Jadi dari niat itu sudah diatur ya, bahwa niat kalau Anda berdebat silahkan, tapi pertama niatnya adalah ihqaqul haq, mencari kebenaran. Entah nanti ujungnya kebenaran ada pada Anda, ya syukur. Entah ternyata kebenaran ada pada lawan debat Anda, syukur juga. Karena kan kebenaran itulah yang kita cari. Kebenaran itulah yang berharga, bukan omongan kita. Jadi niatnya mencari kebenaran. Kalau kita niatnya mencari kebenaran, Allah mudahkan sampai kepada kebenaran itu. Nah, makanya banyak orang-orang pintar ya di Eropa, Amerika, dia masuk Islam setelah dia berdebat. Karena ketika dia berdebat dengan seorang, katakanlah seorang muslim yang terpelajar, niatnya memang cari kebenaran. Mereka memang ingin tahu kebenaran itu. Dicari di mana-mana, baca kitab ini segala macam, tapi masih belum mendapat. Maka ketika dia tetap
menjaga niatnya untuk mencari kebenaran, Allah sampaikan dia kepada hidayah Islam. Jadi berdebat itu boleh dengan niat ihqaqul haq, al-wusul ilal haq, untuk sampai pada kebenaran. Yang kedua, berdebat itu boleh dengan adab-adabnya. Nah, adab-adabnya itu apa? Kalau bahasa gampang-gampang kita adalah dengan kepantasan dan kepatutan. Jadi kalau kita berhujahlah, tapi jangan menghina. Kalau mau berdalil, berdalillah, tapi jangan mencela. Makanya di dalam ilmu-ilmu Islam itu namanya ilmu adabil bahsi wal munazarah. Ilmu tentang berdebat, itu ada dalam Islam. Kalau orang ngomong jangan dipotong, itu adab juga. Ya. Bukan seperti mohon maaf, kalau kita lihat di TV apa, belum selesai orang ngomong udah potong, ya. Orang ngomong misalnya nadanya levelnya 5, dia naik ke 7, ya. Jadi main gagah-gagahan, bukan itu. Sulit kebenaran itu akan muncul. Bahkan ketika pun kebenaran itu ada, ya, kebenaran itu ada di antara salah satu, tapi ketika mereka sudah mau saling menjatuhkan lawan, kebenaran itu pergi. Dia pergi, hilang dia, yang tersisa hanya permusuhan. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quran, ya. Jadi kalau kita mau berdebat silahkan, tapi siapkan diri dengan ilmu. Niat kita niat cari kebenaran, ya. Mana yang benar, kebenaran itu kita cari, ya. Siapapun yang punya kita syukuri, ya. Lalu kita jaga adab-adabnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata para ulama, berdebat itu boleh di dalam hal yang bermanfaat. Dalam hal yang bermanfaat. Misal dalam Al-Quran kan wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, kan begitu ya. Sebagian mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu 7 pemuda menjadi 8 dengan anjingnya, gitu. Lalu kemudian siapa nama anjingnya? Misalnya gitu ya. Siapa nama anjingnya? Lalu si A mengatakan, oh nama anjingnya itu ini. Lalu yang lain mengatakan, oh ini. Pertanyaannya, ada manfaatnya enggak? Apakah dengan mengetahui nama anjing itu kemudian ibadah kita lebih dibanding yang tidak tahu? Kan tidak ada. Laisa tahtahu amal, tidak terkait dengan amal kita. Karena itulah Allah juga tidak menyebut langsung namanya anjing itu. Bahkan nama pemuda itu pun tidak disebut. Karena apa? Karena bukan esensinya di nama, tapi esensinya itu pelajaran bagaimana mereka mempertahankan iman mereka. Jadi bahkan bapak-bapak saudara, ya, tidak semua yang ada dalam Al-Quran itu harus kita perdebatkan. Apalagi yang bukan di Al-Quran, ya. Hal-hal kecil-kecil, hal-hal yang sifatnya tidak terkait dengan iman Islam, tentang amal-amal soleh, tentang kerja-kerja yang baik, gak usah kita perdebatkan. Kalau Anda mau berdebat, pastikan itu sesuatu yang bermanfaat, yang kalau engkau mengetahui kebenaran tentang masalah itu, maka akan menambah ilmumu, menambah amalmu, menambah kedekatanmu pada Allah, menambah kecintaanmu pada kebaikan. Itu yang diperdebatkan. Tapi kalau yang tidak, gak usah, ya. Ilustrasinya saya sampaikan tadi, bahkan ada di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran, ya. Contohnya ayat yang saya baca tadi. Apa nama anjingnya Ashabul Kahfi? Atau siapa 7 orang itu? Ada sebagian riwayat namanya A, B, C, tapi itu bukan qat'i juga riwayat itu. Sehingga kalaupun berdebat, ya pasti bisa diperdebatkan. Tapi apakah perlu? Tidak usah. Sehingga waktu kita itu fokus, ya bapak-bapak saudara. Nah, ini juga termasuk nih, diingatkan di sini.
Qul atuhajjunana fillah, katakanlah apakah kalian hendak mendebat kami ya fillah tentang Allah ya. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian ya, Tuhan kita satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan atuhajjunana fillah ya? Apakah kalian hendak berdebat tentang Allah, tentang agama Allah? Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya kan ada di situ ya, bapak-bapak saudara, orang-orang Yahudi itu ya, mereka selalu mengatakan diri mereka lebih baik. Sebabnya ada 3. Pertama, intisaban. Mereka merasa bahwa nasab mereka itu lebih pas. Jadi agama Yahudi, nabi-nabi mereka itu, menurut mereka tuh, kami ini kan memang sudah dari kelompok yang banyak nabinya, kira-kira gitu, nasabnya ya. Kan nyambung tuh, dari Nabi Isa alaihissalam ke atas terus, Nabi Musa terus, sampai Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, kan gitu, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, kan begitu. Nah, nasab, jadi dia ngandalin nasabnya. Sedangkan kalau Muhammad ini kan memang betul dia anaknya keturunan dari katakanlah Nabi Ismail gitu ya. Tapi kan kalau dilihat dari pohonnya banyakkan kita nabinya, kira-kira gitu. Jadi dari sisi nasab, nenek moyang, ini nenek moyang ya. Mereka tuh mengandalkan nama besar dari nenek moyangnya. Karena itu mereka mengatakan agama Yahudi, agama kami ini lebih baik. Satu sebabnya. Yang kedua, nabi kami itu lebih dulu gitu kira-kira. Kan Yahudi itu bernabi kepada Nabi Musa duluan ya. Generasinya lebih dulu. Sedangkan ini Nabi Muhammad ini kan baru-baru nih. Tentu lebih mulia yang duluan kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga, kitab kita juga lebih dulu. Taurat dibandingkan Al-Quran kan lebih dulu ada Taurat. Nah inilah yang kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diluruskan bahwa kenapa berdebat pada hal-hal yang tidak esensial. Kalau kita mengaku ya sebagai hamba Allah, artinya apa? Ya Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya kuasa untuk meletakkan di mana kemuliaan itu. Dulu diletakkannya kepada keturunan dari Nabi Ishak, terus sampai Nabi Isa. Lalu sekarang Allah sempurnakan agamanya itu dengan meletakkan risalah itu pada keturunan Ismail alaihissalam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau kita beragama itu artinya kita mengikuti kehendak Allah, bukan mengikuti mau kita. Gitu. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu. Walana a'maluna walakum a'malukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyindir ya, dalam tanda kutip lah, bukan menyindir tapi mengingatkan ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kira-kira secara sederhana, wahai saudara-saudara kami Bani Israel gitu ya, orang-orang Yahudi, kenapa kok Anda selalu membanggakan nenek moyang yang hebat-hebat itu? Padahal ukuran kita sekarang ya, derajat kita di depan Allah bukan bergantung dari pekerjaan mereka, bukan dari nama besar mereka, tapi lana a'maluna walakum a'malukum. Bergantung dari lana a'maluna, dari amal-amal kami, walakum a'malukum, dan dari amal-amal kalian. Walaupun dulu Nabi Ibrahim alaihissalam mulia, kemudian kalian mewarisi itu dari sisi nasab katakanlah misalnya ya,
tapi pekerjaan kalian ternyata beda. Nabi Ibrahim alaihissalam hanifah muslimah, tapi kalian abadtumul ijl, kalian orang Yahudi ya. Pada masa Nabi Musa alaihissalam menyembah anak sapi. Padahal Nabi Ibrahim itu kuat tauhidnya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga, dan terus turun sampai ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa alaihissalam, itu kan mengajarkan untuk tidak boleh makan riba, tidak boleh menzolimi orang. Tapi kalian orang-orang Yahudi itu makan riba, bahkan membuat sistem yang riba, makan harta orang dengan zolim dan seterusnya. Maka Al-Quran mengingatkan ya, tidak salah kita punya orang tua, punya nenek moyang hebat ya. Tapi la tattakilu alaihim, jangan menyandarkan diri, mengandalkan mereka. Kalau mau mengandalkan diri, ya pertama tentu kepada rahmat Allah, dan yang kedua kepada amal kita sendiri. Maka Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amalnya pelan tidak mungkin akan dicepatkan dengan nasabnya. Amalnya ala kadar, batta'a ya remah-remah sedikit amalnya, nggak bisa jadi cepat karena nasabnya. Karena misalnya bapaknya orang alim, kakeknya orang alim, lalu dia otomatis kemudian langsung jadi mulia, enggak. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa orang yang amalnya lambat, takkan mungkin dipercepat oleh nasabnya. Maka mari kita perbaiki amal-amal kita ya bapak-bapak saudara. Nah, ayat ini ditutup wa nahnu lahu mukhlisun. Nah, ini penting juga. Dan kami lahu mukhlisun, kepadanya, yaitu kepada Allah, mukhlisun, ikhlas. Ikhlas dalam arti amal-amal kita itu memang lillahi ta'ala. Nah, bapak-bapak saudara sekalian, banyak sekali ayat ya di dalam Al-Quran itu yang mengingatkan tentang pentingnya keikhlasan ya, dalam beramal. Kan amal itu ada dua hal ya di dalam pekerjaan itu. Yang pertama adalah an-niyatu, dan yang kedua al-amalu. Niatnya dan pelaksanaannya. Apa hubungan antara niat dengan pelaksanaan bapak-bapak saudara? Nah, niat ya itu terkait dengan status amal itu di sisi Allah. Ya, niat ya. Sedangkan pelaksanaan itu biasanya terkait dengan kemanfaatan di dunia. Maka kalau ada amal ya, misalnya amal apa tuh? Misalnya ngasih uang ke orang misalnya nih. Keluarin uang dari kantong lalu kasih, nih, entah dikenal entah tidak dikenal, kasih uang misalnya 50.000. Kalau dia memberikan uang itu tidak dengan niat karena Allah ya, tidak ada hadir Allah di hatinya, ya dia ngasih itu dia kasihan aja, ya mungkin perlu ya nih kasih uang, tapi tidak ada hadir Allah ya di dalam hatinya. Misalnya karena dia tidak beriman, dia tidak punya agama katakanlah ya, dia tidak beragama nih, tapi dia senang memberi, dia kasih orang nih uang, oh banyak itu orang tidak beragama murah, bangun ini bangun itu, kasih orang miskin ini itu. Ketika dia memberi tidak ada hadir Allah di hatinya, tidak ada niat karena Allah, bukan karena dorongan sebagai seorang yang beriman ya, maka dia tidak berhak minta apa-apa di sisi Allah nanti. Kan tidak ada Allah hadir dalam dirinya ketika dia berniat. Bahwasannya amalnya itu baik, iya, dalam arti orang dapat manfaat di dunia.
Dan bahkan bisa jadi dia juga dapat manfaat di dunia. Apa manfaat buat dia? Namanya jadi nama baik. Orang nyebut-nyebut namanya, wah itu si ini dermawan, wah si ini orangnya itu baik, wah orang ini dia peduli, wah orang ini murah hati. Nah, itu sudah dapat ganjarannya dia di dunia. Orang yang diberikan itu dapat manfaat dengan apa yang dia berikan, dan dia juga bisa jadi dapat manfaat di dunia dengan nama baik, tapi dia tidak usah berharap. Ya. Kalau kata ulama, tidak dapat apa-apa nanti di sisi Allah, karena memang dia melakukan itu bukan karena Allah. Jadi niat itu, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, itu menentukan kelak. Ya. Kalau tidak ada hadir Allah dalam amal kita, tidak ada niat karena Allah, atau ada niat tapi bukan karena Allah, nah, apalagi itu ya, dia niatnya adalah supaya dipuji. Nah, dapat dia pujian di dunia, jangan harap nanti dapat di sisi Allah gitu. Jadi kalau ada orang bertanya misalnya gini, nih apa namanya, Ustadz atau ya, Tuan Guru, gimana, kan banyak orang-orang baik tuh ya, kan kita baca di koran-koran ya, bapak-bapak ya, lihat di TV, kan banyak orang-orang baik itu dia bukan muslim gitu kan, dia tidak beriman ya. Orang-orang ateis misalnya ya, di mana dia, entah di Uni Soviet, di Cina apa, dia ateis, dia tidak kenal agama, dia tidak mengakui ada Tuhan, tapi kan dia berbuat baik, dia kasih sedekah ya, dia kasih sumbangan ini itu apa, bagikan uangnya orang miskin, belikan rumah untuk orang miskin segala macam ya. Masa dia nanti nggak masuk surga? Kan dia orang baik. Iya betul, ya dia melakukan perbuatan baik, ya, dan dia dapat balasannya di dunia. Ya kan seperti orang nanya itu kan, dia kan kagum, ya itulah balasannya, dikagumi. Ditulis di koran, orang paling banyak sumbangannya, filantropis istilahnya, filantropis, penyumbang terbesar sekian juta dolar sekian. Ya udah itu dapatnya. Orang lain ya dapat manfaat dari itu. Tapi urusan akhirat ya, di sisi Allah ya kalau kata ulama ya dia nggak usah berharap, karena dia memang tidak berharap dari Allah. Dia tidak menghadirkan Allah, dia tidak kenal amal. Ya. Niat kita itu hadir Allah di dalam niat kita, lalu mewujud dalam amal, sehingga sinkron dia dunia akhiratnya. Jadi ketika kita berniat bersedekah lillahi ta'ala ya, sedekah kita sampai, orang yang kita kasih sedekah itu mendapat manfaat ya, bisa juga kita dapat bonus lah gitu ya. Tapi hati-hati dengan bonus ini. Apa bonusnya? Pujian ya, jangan diharapkan. Kalaupun itu ada, anggap saja sebagai doa ya. Bisa jadi misalnya kita dikasih dapat manfaat, lalu orang itu mengatakan alhamdulillah orang bagus ini. Nah itu kan doa, anggap saja doa, alhamdulillah, tapi jangan diharapkan ya. Lalu nanti di akhirat ya, setelah dunia yang fana ini selesai ya, kita selesai jam terbang kita di sini ya, meninggal dunia, nah bolehlah kita berharap nanti ya, karena memang kita menghadirkan Allah dalam pekerjaan itu pentingnya ya. Sehingga kalau kata ulama, an-niyatu tusayyirul 'adata ibadatan. Niat itulah yang merubah sesuatu dari hal yang biasa menjadi ibadah. Nah di sini wa nahnu lahu mukhlisun itu adalah penekanan ya. Lana a'maluna walakum a'malukum, amal-amal kita banyak, tapi yang menjadikannya berharga dalam arti kelak di akhirat bisa kita harapkan ada pahalanya, ada ridho Allahnya, wa nahnu lahu mukhlisun, adalah ketika kita ikhlas di dalam melaksanakannya, menghadirkan Allah dalam niatnya.
Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Ataukah kamu wahai ahlul kitab Yahudi Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan al-asbat yaitu anak cucu mereka hudan aw nasara, ya mereka adalah penganut Yahudi atau Nasrani. Qul a antum a'lamu amillah. Katakanlah wahai Muhammad, emang apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Artinya apa? Nah, di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan. Maka na Ibrahim Yahudi yang wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi Nasrani, tapi dia hanif, seorang muslim yang lurus i'tiqadnya, akidahnya. Itu penegasan Al-Quran. Maka ketika orang Yahudi mengatakan begini begitu, dikembalikanlah, ya. Diminta Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan. Apakah kalian lebih tahu dari Allah? Allah sendiri mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah hanifan muslimah. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim dibanding daripada orang yang menyembunyikan syahadah, persaksian, ya, kesaksian dari Allah, ya, yang ada padanya. Intinya adalah ini mengingatkan mereka, ya, bahwa sesungguhnya dalam Taurat itu ada isyarat-isyarat dan penegasan tentang datangnya Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa disembunyikan? Waman azlamu, siapa yang lebih zalim? Siapa yang lebih besar kezalimannya dibanding orang yang menyembunyikan, ya, kesaksian Allah yang ada pada dirinya, yang dia tahu. Allah mengatakan A, ada ibaratnya tapi dihapus, diganti, diselewengkan maknanya. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidaklah lupa, tidaklah lengah dari apa yang kalian kerjakan. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah lalu. Nah, ummah di situ artinya jamaah, ya. Jadi ummah di sini artinya jamaah. Kenapa ummah itu? Kenapa jamaah itu dikatakan ummah, ya? Ummah itu kan dari amma. Amma itu artinya menuju, ya, memimpin. Kenapa jamaah dikatakan ummah? Karena yang namanya jamaah itu memang harus ada pemimpinnya. Jadi kalau ada jamaah tapi pemimpinnya nggak jelas, ya tidak jelas siapa yang memimpin, ya, apalagi tidak punya pemimpin, nah itu sebenarnya dia bukan umat itu. Maka ketika mengatakan kita sekarang ini kan di Indonesia sering mengatakan, wah kita ini umat Islam, hati-hati. Kata umat Islam artinya apa? Artinya memang kita dipimpin. Yang memimpin siapa? Bisa orang, bisa nilai. Kalau kita sebagai orang Islam tapi tidak terpimpin oleh nilai-nilai Islam, ya kita bukan umat Islam. Dari sisi esensi maknanya, ya. Orang Islam, kita ini orang Islam nih banyak, tapi nilai-nilai Islam itu tidak memimpin kita. Islam mengajak kita berbuat adil, kita zalim. Islam minta kita silaturahim, kita putus. Islam meminta kita untuk menjaga kehormatan orang, kita suka ngumpat. Kan berarti tidak terpimpin kita oleh nilai-nilai Islam. Maka itu bukan umat, karena umat itu dia ada keterpimpinan, ya. Dan yang namanya keterpimpinan itu bukan hanya orang, ya. Bisa jadi orang itu tidak ada satu, ya, tapi menyebar nilai-nilai Islam itu yang menjadi panduan. Termasuk kita di Indonesia. Kan kita sering, wah kita ini umat Islam, mayoritas umat. Umat itu ada keterpimpinan, konsisten pada nilai-nilai. Kita teriak-teriak umat Islam, tapi sukanya misalnya hoax, sukanya ngumpat. Umpatan paling banyak sekarang di Republik ini, orang saling sumpah. Jangan ikut. Segala hal menjadi komoditas untuk saling mengumpat dan saling menjatuhkan.
Padahal tadi kita sudah singgung, kalau ada hal yang perlu diselesaikan, masalah yang belum jelas, silahkan menyampaikan argumentasi dengan penuh saling menghormati. Itu kan, itu namanya berdebat yang islami. Kalau ada perdebatan di tengah umat Islam, ya harus dengan cara-cara yang islami. Kita ngaku umat Islam, tapi kalau berdebat caranya itu sudah kayak isi kebun binatang, ya. Saling cakar, saling hujat, saling umpat, teriak, banting ini, banting itu, wah, segala, oh ya Allah ya Karim. Makanya saya tidak mau ikut-ikutan, ya. Tidak usah kita bergagah-gagahan gitu, mau gagah-gagah, ya. Tapi kemudian tidak ada kemanfaatan untuk umat, ya, untuk masyarakat. Hanya jadi pertunjukan saja. Akhirnya bukan lebih akur, akhirnya lebih saling membenci. Nauzubillah. Tilka ummatun qad khalat. Mereka adalah umat yang telah lalu. Nah, maksudnya nabi-nabi itu, nabi-nabi dan kaumnya itu kan sudah selesai, ya. Nah, kita sekarang misalnya juga hidup di abad 21, ya. Generasi sebelum kita kan sudah wafat, ya. Qad khalat, ya. Mereka sudah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Baginya apa yang telah mereka usahakan. Nah, walakum ma kasabtum, dan bagi kalian adalah apa yang kalian juga usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan ditanya, diminta pertanggungjawaban amma kanu ya'malun, ya, dari apa atau tentang apa yang mereka lakukan. Nah, jadi yang kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban adalah apa yang kalian lakukan. Karena itu sekali lagi, jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini 3 ayat ini panduan bagi kita, ya, untuk merespon, untuk berbicara, entah di ruang publik, entah di sekolah, entah di kantor, ya. Kita bicara dengan rekan kita punya perbedaan pendapat misalnya satu sama lain. Nah, kita ingat, ya, bahwa dalam Islam itu ketika kita berdebat, kita bicara, ya, itu harus berdasarkan ilmu, didasari dengan niat yang baik, ya, mencari kebenaran, kita jaga adab-adabnya, pastikan itu sesuatu yang manfaat. Kalaupun niat kita baik tapi nggak ada manfaatnya, nggak usah ngomong, nggak ada artinya, ya. Kalau misalnya manfaatnya ada, tapi niat kita mau menjatuhkan orang, jangan juga. Niatnya mencari kebenaran, tapi caranya dengan cara yang tidak ada adab, nah, jangan juga. Itu jadi satu kesatuan. Niatnya mencari kebenaran, diproses dengan adab yang baik, ya, dan sesuatu itu betul adalah sesuatu yang manfaat. Nah, kalau sudah dipastikan 3 itu, silahkan sampaikan argumentasi Anda, bicara. Mau bicara di koran boleh, mau bicara di rumah juga boleh, di kampus, di mana-mana silahkan. Tapi pastikan, ya, hal-hal tadi supaya menghasilkan hal yang baik. Kan Islam itu adalah agama yang baik dan mengajak kita untuk menghasilkan yang baik. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Apa yang kita baca pada hari ini menjadi pengingat untuk kita, ya, latar belakang orang-orang Yahudi itu bukan berarti ini untuk mereka saja, tapi ini juga dan utamanya adalah untuk kita sebagai umat Islam yang percaya kepada Al-Quran dan menjadikannya sebagai imam kita, sebagai pemandu kita menjalani kehidupan. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.